mengajak Anda untuk lebih dekat dengan politikus tanah air. Episode The Politician kali ini akan menghadirkan sosok muda usianya 28 tahun dan sudah duduk jadi anggota parlemen di Senayan. Tapi sebenarnya politik bukan barang baru karena ia juga lahir dari keluarga politik. Bersama saya Diana Valencia, inilah The Politician. Rizky Natakusumah adalah satu dari beberapa jenama atau merek muda di Parlemen Indonesia. Jalan politik yang ia ambil tak terlepas dari keluarganya yang sudah lebih dulu terjun ke dunia politik. Ayahnya, Dimyati Natakusumah, adalah mantan wakil ketua MPR, mantan Bupati Pandeglang dan sekarang duduk sebagai anggota DPR RI. Sedangkan ibunya, Irna Rulita, masih menjabat sebagai Bupati Pandeglang. Sudah 3 tahun duduk di Komisi 1 DPR RI, bagaimana pria 28 tahun ini membuktikan bahwa motifnya terjun ke politik benar ingin membawa perubahan dan bukan melanggengkan kekuasaan keluarga. Selengkapnya di The Politician. Ini The Politician Special Edition. Narasumber episode The Politician kali ini lagi bermain tenis barengan sama teman-temannya di waktu luang. Kita gangguin sebentar yuk. Halo semuanya, hai. Episode The Politician kali ini barengan sama Rizky Natakusumah. Boleh tepuk tangan dikit kali ya buat temennya ya. Sorry loh ini mengganggu. Ini sebelum ke Mas Rizky, ini kayaknya asik untuk ngobrol sama temen-temennya karena ada temen-temennya nih, kita korek-korek dikit ya Mas ya. Sebentar ini, kita anggurin dulu Mas Rizky-nya. Ikutan duduk sebentar. Ini boleh dengerin, yang ini namanya siapa? Melvin, Adele, Sherin. Oke, kalau Melvin kenal sama Mas Rizky dari kapan? Teman SMA sih. Teman SMA. Wah, ini menarik, kita kulik-kulik nih pas SMA Mas Rizky kayak apa. Kalau Adele sama Sherin? Kalau aku kenalnya pas udah pacaran sama Melvin. Oh, oke. Jadi pas Setahun lalu ya. Setahun lalu ya, kurang lebih berarti. Oke, kalau Sherin? Mungkin setahun yang lalu. Setahun lalu juga. Nah, ini kita mau dari yang paling lama kayaknya. Ini Melvin waktu Mas Rizky pas SMA itu orang kayak apa sih? Kalau dulunya emang sempet kaget sih, nggak ketebak emang. Nggak. Nggak ketebak misalnya akan jadi Anggota DPR gitu ya. Sempet kaget juga sih. Masih suka main politik nggak kalau nongkrong bareng sama kalian? Politik berteman. Politik, apapun negara gitu, ngomongin nggak? Enggak, kadang-kadang ya. Belajar banyak juga sih. Iya, dia suka ngajarin kita sih. Oke, ngajarin, baiklah. wah. Ini ngajarin apa aja kita mungkin langsung tanya ya. Thank you ya teman-teman ya. Mas Rizky, ini sorry banget ganggu di tengah waktu main-main bareng sama teman-teman ya. Santai Emang banget, sering senang main banget ada. tenis ya Mas? tenis tuh seru Mbak main tenis nggak? Aku nggak main tenis, aku olahraga mulut alias makan. Itu saya hobi saya juga sih. Oh gitu sebenarnya. ya. Tapi seru. Seminggu sekali atau? Seminggu waktu rutin 3 kali, 4 kali. Tapi sekarang mungkin seminggu sekali karena deket kantor kan. Jadi Nah, kayak langsung benar. Nah, Mas ini tadi salah satu teman dari SMA bilang ada banget nih kagetnya waktu Mas Rizky mencalonkan diri gitu ya jadi legislator. Itu awal mulanya kenapa emang bisa mau jadi legislator sebenarnya apa sih Mas? Karena kan Mas Rizky ini lahir dari keluarga politik, ayah, ibu, kakak bahkan semua juga ikut dalam politik Indonesia gitu. Iya tadi jawabannya sebenarnya terlalu bagus. Aslinya itu teman-teman saya masih lumayan shock juga sih saya Oh jadi ya? anggota DPR. Tapi banyak sih Mbak emang yang ngomongin kayak apakah ini diturunin dari bapaknya, apakah bener-bener diperintah suruh nyalon. Enggak sebenarnya. Saya juga waktu kuliah ngambilnya tuh ekonomi, terus tentu pasti connect sama isu-isunya. Tapi untuk menjadikan politik sebagai profesi ya nggak pernah kepikiran sebelumnya. Tapi memang saya juga dibantu karena ada ayah dan ibu saya juga sebenarnya. Saya nggak pernah tutup-tutupin, ada orang yang mengkritik silahkan, ada orang yang suka juga silahkan. Tapi saya emang benar-benar terbantu di daerah karena begitu saya perkenalan kepada masyarakat, ke masyarakatnya nih, mereka seakan-akan udah deket, udah ada tali keluarga,
karena figur bapak dan ibu saya itu nggak bisa di dismiss. Tapi ketika masuk begitu ya, tadi disebutkan bahwa nggak ada sebenarnya ya mungkin wacana-wacana untuk dorongan kayak rangsangan gitu dari keluarga itu ada. Tapi yang memutuskan tetap Mas Riki sendiri. Bagaimana ketika pertama kali ketemu konstituen di Dapil Banten 1 ya Mas ya, Kabupaten Lebak Pandeglang, dan juga Pandeglang. Itu bertemu masyarakat, meyakinkan bahwa anak muda ini mau maju. Saya akan menjadi perpanjangan tangan Anda semua begitu di Dapil Banten 1 itu seperti apa sampai bisa meyakinkan 56.000? Kayaknya nggak terlepas dari prinsip masyarakat atau publik atau audiens itu suka underdog, Mbak. Suka orang yang figur baru, terus dia penasaran dan lain sebagainya. Itu mungkin juga membantu. Tapi tentu nggak terlepas dari kiprah ibu saya sebagai yang menjabat sebagai bupati di Pandeglang. Tentu perkenalan sama masyarakatnya juga kebantu. Tentu kayak ada beberapa hal yang perlu digarisbawahin sih sebenarnya waktu itu. Saya juga banyak kesalahan, Mbak. Terus ngomong-ngomong ke masyarakat juga kan pasti sentuhan-sentuhannya beda. Ini masyarakat yang tinggal di desa dalam desa. Sedangkan saya kemarin 2018 lulus S2, 2019 mengikuti proses pemilu, itu harus bisa langsung bersentuhan, berkomunikasi sama masyarakat luas yang hidup di desa-desa, di kampung-kampung. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi sebenarnya ketika masyarakat itu melihat gitu ya, ada anak muda yang berkecimpung di dunia politik, itu sebenarnya jadi salah satu variabel yang Anda bawa juga ke konstituen begitu ya Mas ya? Karena pasti orang kalau ngelihat balihonya umur berapa nih orang? Iya, ini kayaknya setara sama anak saya gitu misalnya ya Mas ya? Ya suka kayak begitu, tapi yang penting kita kerja keras aja deh Mbak. Tapi pada saat 2019 itu saya mau dengar cerita dari Mas Rizky. Ayah kan dulu mantan wakil ketua MPR ya Mas ya, kemudian sekarang juga menjabat jadi anggota DPR, kemudian ibu jadi bupati, kemudian kakak waktu itu juga maju dari partai yang beda. Nah, ini luka lama ya. Iya, nah ini makanya saya bingung pada 2019 ini gimana kondisi rumah ini sama-sama bertempur lewat kendaraan yang berbeda pada saat itu seperti apa sih Mas? Kalau saya pribadi, namanya juga anak idealis kali dulu Mbak ya. Baru S2 kita selesain, masih idealis banget gitu. Terus saya mikir, kalaupun emang nasib saya masuk ke politik, saya pertama pengen masuk ke partai politik yang punya kiprah di pemerintahan. Itu pertama. Artinya bukan in politics just to be in politics, tapi kayak kita ada maksudnya gitu loh, untuk memperjuangkan, menafsirkan apa yang jadi aspirasi masyarakat jadi kebijakan. Jadi itu pertama. Kedua, generasi saya biasanya presiden pertamanya itu yang benar-benar dirasain Pak SBY. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, figur Pak SBY itu udah kental banget, melekat banget gitu loh. Kayak nggak tahu kenapa dijelasin juga nggak bisa. Pokoknya kayak ngefans dulu dan alhamdulillah sekarang bisa dikasih kesempatan di Partai Demokrat. Siapa masih Partai Demokrat yang jadi mentornya Rizky Natakusuma? Pak SBY kayaknya. Pak SBY. Mbak kalau ketemu sama beliau tuh ya kayak gitu, kayak bapak. Langsung starstruck ya? Terus beliau orangnya agak beda sama saya dikit gitu. Kalau bilang meeting jam 9 ya, jam 8.55 dia udah di tempat. Biar jam 9 bisa langsung mulai gitu. Jam 9 langsung mulai. Jadi kalau Bapak bilang jam 9 meeting artinya 8.50 paling telat orang-orang udah harus di sana karena beliau orang on time banget. Kreativitasnya itu loh. Karena artistik banget gitu kayaknya. Jadi masih bikin lagu, masih bikin lukisan, masih bikin apa. Terus setiap kali kita meeting baik tentang kebijakan luar negeri atau ekonomi, dia selalu ngasih wejangan yang murni berdasarkan pengalaman dia sebagai presiden. Jadi itu ilmu yang apa kalau nggak berguna buat anak muda kayak saya yang baru masuk politik kayak begini. Jadi keren banget gitu loh. Dan saya salut dan bangga jadi anggota Partai Demokrat. Tapi di sisi lain memang ngantri juga Mbak si prolegnasnya itu. Undang-undang atau rancangan undang-undang yang kita akan bahas di komisi masing-masing dari komisi 1 sampai komisi 11.
Mas Rizky, ini bicara soal tupoksi di Komisi 1. Ini kan sebenarnya ada banyak sekali undang-undang ataupun fungsi legislasi DPR yang ibaratnya cukup strategis. Salah satunya adalah undang-undang ITE yang sebenarnya sampai sekarang ini rasa-rasanya belum dibahas secara serius di Komisi 1 DPR. Ada beberapa anggapan yang sampai sekarang belum dibahasnya UU ITE di Komisi 1 itu menunjukkan ketidakseriusan anggota DPR dalam menggarap UU ITE ini. Kalau dari perspektif Mas Rizky sendiri sebagai politikus muda di Komisi 1, sebenarnya bagaimana sih Mas dinamika di Komisi 1? Boleh diceritakan mungkin? Ya, sebenarnya bukan ketidakseriusan kalau saya pandangnya, ini lebih ke pandangan dari anggota-anggota DPR-nya pun kadang-kadang variatif. Banyak anggota-anggota yang kemarin dalam proses pembuatan undang-undang yang sudah berkecimpung di situ dan mereka pikir memang norma-norma tersebut pantas untuk dimasukkan ke situ. Tapi banyak juga, contohnya kami dari fraksi Partai Demokrat, itu selalu menekankan bahwa pemerintah harus bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Pertama terkait dengan hak mereka untuk mempunyai kebebasan berpendapat, hak mereka untuk mempunyai kebebasan berekspresi. Terus orang-orang yang menjadi korban baik asusila dan lain sebagainya justru kalau melapor harusnya dilindungi, bukan dijebol, masukin ke penjara. Betul. Nah ini faktanya memang kita hidup di demokrasi, di DPR pun ini perwakilan dari masyarakat masing-masing, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kami dari fraksi Partai Demokrat selalu menegaskan, melakukan audiensi dengan para korban, dengan para pemerhati, orang-orang yang peduli. Tentu di situ kami coba untuk bisa mutakhirkan atau kita kasih solusi sama-sama. Artinya kami mendesak pemerintah untuk bisa mengeluarkan niat yang serius untuk merevisi undang-undang ini. Jadi kita welcome pemerintah sudah membuktikan atau memperlihatkan keseriusannya dalam ini dalam merevisi undang-undang ITE ini, walaupun secara terbatas. Tapi di sisi lain memang ngantri juga si prolegnasnya itu. Undang-undang atau rancangan undang-undang yang kita akan bahas di komisi masing-masing, dari komisi 1 sampai komisi 11. Di komisi 1 sendiri, salah satu alasan kenapa adanya penundaan terkait dengan pembahasan revisi undang-undang ITE itu, karena kemarin kita fokus membahas undang-undang pelindungan data pribadi yang gak kalah pentingnya. Ini pinjaman online dan lain sebagainya, memberikan masukan kepada kami bahwa undang-undang ini harus segera disahkan. Yang harusnya pendek, prosesnya lama. Jadi setelah undang-undang ini disahkan, kemudian ada undang-undang penyiaran yang sudah berapa lama belum rampung-rampung. Nah ini kita coba akan sahkan di periode ini. Setelah itu pasti kita akan serius membahas revisi undang-undang ITE itu sendiri. Beberapa waktu lalu ini kan sebenarnya tadi Mas Rizky juga bilang ngantri. Apa sih Mas pertimbangannya Komisi 1 yang ini harus dibahas lebih dahulu? Apakah karena memang kasus-kasus yang lebih viral, lebih banyak misalnya soal pinjol? Pertimbangannya di Komisi 1 waktu itu seperti apa Mas? Pertimbangannya jelas karena yang masuk kepada prolegnas dari tahun 2019 itu sampai PDP 2024 dulu adalah undang-undang PDP. Kita nunggu. Demokrat dari dulu selalu memberikan masukan pemerintah, ayo kita revisi. Awalnya kayaknya pemerintah terkesan defensif. Apa yang harus direvisi, ini sudah benar. Lama-lama Presiden membuka ruang. Betul, surprise dikirimkan surprise juga dikirim, pada saat itu ya, di 16 tahun Desember. 2021. Betul. Sedangkan undang-undang PDP itu dicanangkan di 2019 untuk dibahas di tahun 2020. Prosesnya cukup panjang, Mbak. Jadi kita harus fokus. Memang kita nggak mungkin pleasing atau bikin senang semua orang, tapi kita bersyukur undang-undang PDP itu juga sebagai ikhtiar kita sebenarnya untuk menjawab kekosongan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelindungan data pribadi yang selama ini diatur di undang-undang ITE. Kita mutakhirkan tuh di undang-undang pelindungan data pribadi. Tapi ke depan saya yakin DPR bersama pemerintah harus mencari titik temu dan mendengarkan aspirasi dan suara-suara baik dari generasi muda yang peduli akan faktanya sekarang banyak jurnal ataupun forum-forum internasional yang mengatakan bahwa Indonesia ada penurunan demokrasi. Kepada para korban yang sudah tersandung atau terjerat permasalahan hukum, padahal mereka korban tapi mereka yang disalahkan. Jadi ini pelaku kita, begitu ya. Yes, ini kita harus dengarkan. Jadi saya optimis sih ke depan kita bisa cari antara DPR dengan pemerintah
untuk bagaimana revisi Undang-Undang ITE ini bakal meaningful, bakal berarti dan menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan yang disuarakan sama masyarakat selama ini. Oke. Tapi ini dari kacamata Mas Rizky sebagai ibaratnya generasi muda gitu Mas. Seberapa mendesak sebenarnya Undang-Undang ITE? Karena kan tadi sudah disusun, secara teknis prolegnas yang masuk adalah undang-undang ini dulu, baru kemudian undang-undang A, B, C, kemudian maka pembahasannya harus ngantri gitu. Tapi kalau Mas Rizky sendiri melihat bahwa kita tahu ya Mas ya, apalagi kita anak muda yang bahkan sekarang generasi tua pun juga udah pakai internet. Seberapa menakutkannya internet itu, bagaimana celah-celah yang bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab, oknum kayak gitu ya Mas ya. Seberapa mendesak sih Mas untuk membahas hal ini, dan apa perspektif Mas Rizky ketika nanti misalnya Komisi 1 hendak membahas UU ITE ini? Jawaban singkatnya sangat urgent, karena ini tadi Mbak udah jelasin semuanya. Tapi yang jadi dilema kan sebenarnya kita pengen mentranslate, kita pengen mencerminkan norma-norma budaya yang kita miliki nih di negara kita, yang kita lihat atau kita rasakan di kehidupan sehari-hari ke dunia online. Jadi online itu bukan tempat ruang atau ruang yang dimana masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya, bahkan menjadi anarkis dan lain sebagainya, SARA dan lain sebagainya. Itu yang kita mau stop. Jadi kita harus strike the balance. Kita harus menemukan titik balance antara kebebasan di satu sisi, memberikan freedom of expression, freedom of views atau kebebasan. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus bisa menerapkan budaya atau norma kita itu. Nah, ini susah Mbak. Ini bukan hal-hal yang simpel. Jadi Komisi 1 sendiri pun akan menggelar rapat dengar pendapat umum. Siapa yang datang? Pakar-pakar, para korban, dan lain sebagainya. Kita harus, ini banyak sekali masukan-masukan yang harus bisa diberikan solusi yang benar-benar berarti gitu. Jadi nanti revisinya jangan sampai sudah direvisi, tapi masih banyak pasal-pasal atau poin-poin yang nanti dinilai oleh masyarakat masih karet. Nah, jadi ini proses ke depan menurut saya memang agak rumit, tapi saya optimis bisa diselesaikan dalam periode ini. Kalau sejumlah pihak kan menilai bahwa ini rasanya UU ITE ini harus direvisi menyeluruh. Tapi kan pemerintah mencanangkan revisi terbatas ya Mas ya. Kalau Mas Rizky sendiri berpendapat, apakah memang revisinya memang lebih baik terbatas terlebih dulu, biar mungkin lebih cepat pembahasannya, atau seperti apa Mas? Nah tentu kita harus dengar masukan dari masyarakat. Masyarakat pengennya undang-undang ini dibalikan ke marwahnya, yaitu memberikan pelindungan kepada konsumen dalam transaksi elektroniknya. Betul. Bukan justru untuk mencederai kebebasan berpendapat, bukan mencederai kebebasan berekspresi yang bisa menurunkan citra Indonesia dalam berdemokrasi. Nah, ini mungkin di situasi pandemi COVID-19 ini demokrasi atau sistem politik itu bukan jadi prioritas pemerintah, tapi dirasakan oleh masyarakat madaratnya gitu, permasalahannya. Baik itu terkait dengan kebebasan berpendapat, baik itu permasalahan-permasalahan yang tadi Mbak sebut, korban malah dijebloskan ke penjara dan lain sebagainya. Artinya apa? DPR harus mempunyai komitmen yang jelas. Karena di DPR ini banyak fraksi, belum tentu fraksi satu sama fraksi yang lain kepentingannya sama. Itu fakta politik kayaknya dimanapun kayak begitu. Di sisi lain pemerintah pun harus bisa serius, bukan hanya untuk mencanangkan revisinya, tapi benar-benar mempunyai gagasan atau benar-benar kita rembukan untuk mencari solusi atau mengadres permasalahan yang selama ini mencuat di publik. Jadi dalam revisinya itu saya pengalaman kemarin bahas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu lumayan tuh Mbak, bersiteru antar fraksi. Fraksi-fraksi udah setuju, belum tentu pemerintah setuju. Pemerintah udah setuju, belum tentu kejaksaan setuju. Dan banyak stakeholders yang benar-benar perlu kita pertimbangkan. Jadi solusi yang meaningful, revisi Undang-Undang ITE ini penting, tapi harus bisa kita jamin bahwa bisa merepresentasikan kepentingan dari seluruh stakeholders. Dari semua kalangan yang memiliki
permasalahan yang selama ini mereka kemukakan di publik. Itu Oke. sih. Kalau dari pemerintah ini kan ada mengusulkan tambahan ataupun revisinya itu adalah 9 pasal, Mas. Ada kalau sebut saja pasal 27, kemudian pasal 36, pasal 27 sampai 34 kurang lebih seperti itu. Ada 9 pasal yang diminta untuk direvisi nanti apabila kalau dibahas antara Komisi 1 dan juga pemerintah. Kalau dari Mas Rizky sendiri melihat pasal-pasal apa saja sih, Mas, yang bermasalah atau mungkin yang wah ini harus direvisi supaya tidak menjadi pasal karet dan nggak menimbulkan masalah-masalah serupa gitu di masyarakat. Menurut saya 9 sampai 10 pasal yang kemarin dicetuskan sama pemerintah melalui surpres untuk bisa direvisi, itu memang pasal-pasal yang selama ini mencuat di publik sebagai sumber dari permasalahan itu. Betul. Jadi ini wajib semuanya kita beresin. Tapi tentu yang kita pengen itu takrannya, Mbak. Takaran dari pencemaran nama baik itu seperti apa? Nah ini, terus penghinaan seperti apa? Terus yang lain-lain, merugikan orang lain itu seperti apa? Gitu. Jadi banyak pasal-pasal yang memang publik melihat seperti pasal karet. Dan juga para pemerhati atau pakar hukum sekalipun mengatakan bahwa ini harus bisa direvisi. Artinya harus ada keseriusan antara DPR dengan pemerintah di Komisi 1. Sebentar lagi mungkin kita akan membahas rancangan undang-undang penyiaran, tapi dugaan saya sih kayaknya nggak terlalu lama ini. Setelah itu kita baru bisa revisi undang-undang ITE yang memang kepentingannya udah menyeluruh. Saya yakin jurnalis juga sekarang agak segan-segan juga kalau misalnya nulis sesuatu di online atau di TV itu. Kita ingin berikan ruang untuk dialog, untuk publik, untuk berdialog, dan kami dari DPR harus serap, jangan sampai kepentingan ego masing-masing yang dikedepankan. Kita harus serap masukan dari masyarakat, dari para pakar, untuk bisa memberikan solusi yang meaningful tadi dalam revisi Undang-Undang ITE ini. Saya nggak setuju sama penggambarannya, termnya dinasti, karena seakan-akan ini kerajaan. Seakan-akan nanti Perdana Menteri ditunjuk sama raja, terus nanti wakil-wakilnya juga ditunjuk. No, ini demokrasi. Mas Rizky, ini kita lagi keliling di Dapil, dapilnya Mas Kelurahan Rizky. Sukaratu, Kecamatan Majasari, Pandeglang. Oke. Tapi kalau melihat adanya sejumlah orang yang merasa bahwa kayak ini sepertinya dinasti politik nih. Dari ayah, kemudian ibu jadi bupati, kemudian Mas juga dari anggota DPR, dapil Pandeglang dan juga Lebak begitu. Menanggapi hal itu seperti apa sih? Yang saya rasa sih kayaknya di sektor-sektor lain pun kayak begitu. Ada bapaknya dokter di rumah sakit ini, anaknya jadi dokter, oh kayaknya ini titipan bapaknya dan lain sebagainya. Jadi kayak saya serahkan ke publik bagaimana menilai. Saya biasa, Mbak, dapat sinis kayak begitu. Dulu juga saya pramuka menang. Ini SD pasti saya karena bapaknya. karena anak bupati kayak. Jadi dari kecil, dari dulu sering. Jadi sekarang udah yang kayak ya udahlah gitu. Oke, Tapi memang prinsipnya sebenarnya kita pengen memperluas kesempatan itu yang tadi kita bahas terkait dengan memperluas bagaimana kesempatan yang saya punya bisa dimiliki sama anak-anak lain, anak-anak muda lain di Pandeglang ini secara khususnya. Jadi Tapi dinasti politik tuh sah-sah aja nggak sih, Mas, menurut Mas Rizky? Saya nggak setuju sama penggambarannya, termnya dinasti, karena seakan-akan ini kerajaan. Seakan-akan nanti Perdana Menteri ditunjuk sama raja, terus nanti wakil-wakilnya juga ditunjuk. No, ini demokrasi. Karena di 2019 itu kan ada cukup banyak orang ataupun caleg ibaratnya yang juga sama kayak Mas Rizky. Misalnya ayah ibunya juga datang dari dunia politik begitu. Tapi sebenarnya pernah berbeda pandangan politik nggak sih, Mas, sama keluarga sendiri? Misalnya sama ayah, ibu? Di banyak aspek, banyak sektor, banyak area, beda banget, Mbak. Apa, Mas? Ya kayaknya dari generasi juga udah Berbeda. bisa beda ya. Ibu saya ya, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu pengajian, mau dia visinya apa segala macam pasti pakai taste beliau gitu. Saya lahir tahun 94, sekarang umur 28 tahun, pasti taste cara ngelihat dunia, cara ngelihat
semuanya pasti beda gitu. Jadi banyak hal-hal yang beda, tapi di sebagian hal fundamental atau sebagian hal yang mendasar seperti pendekatan ke masyarakat, justru saya yang harus belajar sama ibu saya gitu loh. Justru saya yang harus benar-benar ngambil ilmu dari ibu saya karena kedekatan beliau sama masyarakat yang cair banget. Jadi ada hal-hal yang kita harus akuin, harus bisa kita ambil dari pendahulu kita, tapi juga ada hal-hal yang sebenarnya kita harus bisa dobrak dan bikin pembaruan yang benar-benar merepresentasikan taste, keinginan, aspirasi dari anak-anak muda yang kita wakilin, yang belum tentu nyambung sama generasi yang atasnya. lebih dewasa. Yes. Ibu, punten. Ibu. Kenal nggak Bu? Kenal. Baru sekarang. Siapa ayo? Oh Iya, asik. Pak Rizky Natakusuma. Nah, nih, Bu. Mari ya Bu, Ibu, Ma, punten, Ma. permisi. Nah, ini kadang kegiatan-kegiatan kayak gini ya Mas ya, kayak Yes. misalnya menyapa masyarakat, karena kan mungkin yang milih Mas Rizky lebih banyak yang muda misalnya tadi Mas Rizky bilang. Jadi kalau gabung sama ibu-ibu, gabung sama bapak-bapak, ini juga kita harus bisa keeping up gitu. Saya paling seneng justru sama mama, sama ibu-ibu. Pernah dicubit-cubit ini. Limanya mak yang ini. Kayak Pernah ya, dicubit-cubit ini, Mas? bukan Sama ya? cuma dicubit-cubit sih, tapi ya pokoknya seru lah. Emak-emak tuh pamungkas pokoknya. Jadi mereka kalau udah bilang A, suaminya pasti ikut dan anak-anaknya pasti ikut. Jadi tugas politisi sekarang terbesar adalah bagaimana cara memenangkan hati dari emak-emak. Emak-emak. Mas Rizky, bagaimana nanti kalau misalnya pun terus berkarir di politik begitu untuk tetap menjaga langgam berpikirnya tetap muda, Mas? Dari awal emang ini jadi dilema banyak. Bukan hanya politisi tapi anak-anak muda yang berkiprah di politik. Tapi ya pertama nggak ada gunanya kita tahu utara tuh arahnya kemana kalau kita nggak tahu di depan ada tantangan-tantangan apa aja yang harus kita bisa lewatin untuk menuju tujuan di utara itu gitu loh, kompas kita. Jadi artinya anak-anak muda sekarang juga harus bisa punya pemahaman yang real. Jangan sampai mereka nanti berapi-api, semangat betul, idealismenya tinggi, tapi begitu masuk ke dalam sistem mereka sadar nggak semudah membalikan tangan, frustasi. Atau malah ikut ke gerbong yang selama ini mereka pengen berantas Join gitu misalnya. Oh, gitu. oke. Jadi ya banyak. Jadi kita harus punya, kalau dari pandangan saya pribadi, idealisme harus bisa dipegang terus, tapi jangan sampai karena kita kaget bahwa di dalamnya nggak sesuai dengan ekspektasi Ada banyak kita. variabel Yes. yang harus dipertimbangkan gitu ya. Justru itu proses belajar, karena nggak mungkin soal yang ngejerumet kayak begini bisa diselesaikan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 tahun. Ini langkah ke depan. Tapi generasi muda sekarang kayaknya harus bisa ambil dari sekarang. Saya selalu support kalau misalnya ada generasi muda yang mau masuk ke politik, apalagi di lokal. Warga kayak begini yang harusnya bisa dapat pelayanan dari wakil-wakilnya gitu loh. Yang tinggal di kampung-kampung, di desa-desa. Bukan untuk duduk di DPR, pakai jas apa segala macam, tapi kita harus bisa ingat siapa yang ngirim kita. Dan yang ngirim kita bukan anak muda doang. Ibu-ibu yang dana pensiunannya dari suaminya yang tugas di TNI misalnya nggak dapat. Itu kita harus perjuangkan, itu urusan orang tua. Terus rumah tidak layak huni dan lain sebagainya. Jadi banyak, Mbak. Tapi intinya anak-anak muda sekarang kayaknya kita harus bisa bukan tuntun tapi kasih mereka akses pemahaman yang jelas akan sebenarnya proses politik itu seperti apa rumitnya. Makanya kalau di parlemen ada parlemen remaja, gimana cara bikin perubahan dalam sistem parlemen, kayak gitu-gitu tuh benar-benar membantu ngasih pemahaman ke anak-anak muda untuk buat perubahan yang real dan benar-benar bisa dilaksanakan. Diketok-ketok. Oh, diketok apa digedor, Mas? Digedor. Digedor ya. Bahkan dia sampai bikin pengumuman masjid kadang-kadang depan pintu saya kayak innalillahi. Mas Rizky, ini kita lagi tadi habis giat, terus ini kita mau ke wisata kuliner nanti ya Wisata Mas kuliner. ya. Ke yang nanti apa tuh katanya lo bilang
Jojorong ya Mas ya, Itu Mas khas Rizky bilang Pandeglang. tadi. Nah itu khas Pandeglang. Tapi sebelum makan-makan enak nih, kayaknya aku mikirnya juga udah lapar sih. Yes. Jadi kalau di The Politician itu ada segmen menjawab warganet. Yang pertama nih, misalnya Mas Rizky ini kan setelah jadi legislator mungkin ada giat di dapil, terus kemudian juga ada rapat-rapat komisi. Gimana sih cara melepas penat? Apakah sama seperti anak-anak muda lainnya atau legislator muda tuh punya cara yang berbeda? Wah, saya makan biasanya. Makan ya. Makanya sejak dilantik naiknya lumayan. Berapa kilo Mas naik? Naik 15 kayaknya. 15-an kilo. Tapi ini lagi Lagi- di push turun lagi. Oke. Tapi banyak Mbak kayak yang kita coba buat apa sih, kalau Mbak juga pasti kalau lagi penat ngapain sih, kita nonton Netflix misalnya atau kayak ada apa di YouTube yang baru atau kita apa ya, kayak saya main gitar biasanya. Saya dari kelas 4 SD kayaknya. Dari 4 SD. 4 SD suka main gitar, diajarin dulu sama ada yang kerja sama saya waktu itu. Awalnya kayak biasa lagu-lagu Peter Pan. Zaman-zamannya Ariel masih keren-kerennya Iya, ya. terus tapi kayak saya kayaknya influence-nya lebih ke blues atau jazz dikit, tapi kayak apa aja sih kalau musik yang lagi suka, yang lagi enak, baru mendengar lagu apa misalnya. Apalagi sekarang banyak band-band baru nih, band-band apa sih yang booming baru kayak 420 apa segala macem, lirik-liriknya juga makin keren. Kita coba mainin. Tapi Oke. kadang-kadang nggak sadar kerjaan udah mau rapat. Oke. Ini masih Ada gitar tuh di Komisi 1 ada di ruangan Mas Rizky atau di rumah? di rumah. Di Tapi dulu rumah. di ruangan ada. Tapi karena kita kalau rapat kan dari ruang meeting ke ruang meeting lain, Mbak. Ah iya, nggak Komisi mampir ke 1, ruangan ya. Banggar iya. Tapi jadi jarang yang kayak lama di ruangan, jadi mau pulang lagi. Oke, meskipun tadi udah hobinya main gitar, tapi suka baca buku atau nonton film nggak sih Mas? Atau lebih suka yang mana, buku atau film? Kalau dari waktu yang diluangin lebih banyak pasti nonton, itu jelas. Tapi saya suka banget sih sebenarnya baca buku. Saya pakai Kindle itu yang elektronik. Jadi apa ya, kalau baca buku tuh kayak pertama bikin ngantuk. Saya kadang-kadang suka susah tidur. Jadi ngebaca buku tuh ngebantu buat tidur, misalnya 15 menit sebelum tidur atau setengah jam sebelum tidur. Itu baca buku dan kita belajar hal-hal yang kita nggak dapetin di kerjaan sehari-hari. Tentang novel atau misalnya tentang biografi seseorang, banyak yang kita bisa pelajari. Lebih suka baca apa Mas? Novel, biografi, atau justru kayak yang berhubungan sama politik mungkin? Saya suka autobiografi. Oh, Jadi oke. kayak misalnya ada ya sebagian politisi, sebagian kayak hidupnya didedikasiin ke apa, misalnya ada autobiografi of a yogi, tentang yoga dan lain sebagainya. Terus kayak karena nggak harus ingat plotnya Mbak kalau autobiografi kan. Betul, Jadi betul. kita baca di tengah-tengah juga kita ikutin aja alur hidup mereka gitu. Siapa anggota di Komisi 1 yang paling dekat? Karena kan di Komisi 1 ini juga banyak nih legislator muda. Ada Mbak Putri Komarudin, ada Mbak Hillary. Nah, jadi ada banyak banget yang muda-mudanya. Paling dekat sama siapa sih Mas? Yang muda-mudanya tuh di Komisi 1 ada Hillary, ada Farah, ada Slamet Aryadi kalau nggak salah. Sama ada Imron, tapi kayaknya Imron pindah komisi sama saya. Ini kalau lagi ngobrol non-stop ngakak ini. Walaupun beda-beda partai, tapi kayaknya Heboh. tes humornya recehnya sama-sama. Receh semua orang-orangnya, kadang-kadang kayak kalau lagi sama mereka tuh non-stop ketawa-ketawa terus. Apalagi kalau ada Slamet Aryadi dari Madura. Coba mau ngomong sama dia nanti ketawa terus. Oke, itu punya grup WhatsApp-nya nggak sih Mas yang legislator muda di Senayan, nggak cuma di Komisi 1 ya, tapi juga di ada grupnya. Nama grupnya apa? Namanya kalau nggak salah Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia. Waduh, namanya serius ya? Kirain Namanya nama-nama yang alay-alay gitu, enggak Ada ya? juga sih, tapi ada itu juga jangan ya, dibongkar. tapi itu jangan dibongkar ya. Tapi Berarti, ya gitulah, maksudnya kayak kita kalau sama yang muda-muda tuh cair banget ngobrolnya. Tapi kalau ngomongin keluarga, ini Mas Rizky kan 3 bersaudara nih. Mbak Rizka, Mas Rizky, kemudian Mbak Risya. Nah, bertiga ini akur gak sih Mas? Kalau di rumah atau justru kebanyakan berantemnya? Boleh dong ceritain kayak pas kecil tuh pernah nggak sih rebutan remote TV misalnya gitu? Saya jahil anaknya. Saya harus Cowok sendiri kan cowok ya? sendiri. Jadi kakak saya sama adik saya tuh selalu gang up atau kayak ngerembuk buat ngelawan saya gitu, kayaknya. once against two gitu ya jadinya ya. Jadi- Apa Mas isengnya ngapain? Nggak tahu ya, saya dari kecil tuh kalau adik saya lagi nonton gitu kan, dia mau nonton Hachi,
Mbak tahu Hachi anak Tahu, Sebatang Kara? betul. Nah, Hachi yang mencari ibunya. cari ibunya. Betul. Saya mau nonton Kapten Tsubasa. Oke, maju-maju Nankatsu, ya kan? Tahu juga. Tahu dong, Subasa sama Hachi. Jadi apa? Atau dia mau nonton Dulce Maria, saya mau nonton Tsubasa. Saya masih Ya ampun, ingat. Dulce Maria lama banget lagi. Saya bakal berdiri di depan TV-nya aja, saya alingin gitu misalnya. Atau kayak saya pegang remote, terus dia lagi nonton, saya matiin, terus saya pura-pura tidur. Oh gitu, iseng ya, Jadi- ya ampun. Jadi sampai sekarang kayaknya mereka agak trauma. Jadi setiap kali saya masuk ke kamar mereka aja nih sekarang nih, pasti udah diusir duluan. Nah tapi Mas kalau di rumah yang lebih galak siapa Mas? Bapak atau ibu Mas? Oh jelas ibu. Ibu ya lebih galak ya. Galaknya Betul. gimana Mas? Lebih bawel atau gimana? Soal agama lumayan ekstrim. Soal kayak sholat apa segala macam, saya sholatnya suka bolong-bolong. Oh, diingetin tuh ya. Diingetin, subuh, diketok-ketok. Oh, diketok apa digedor Mas? Digedor. Digedor ya. Bahkan dia sampai bikin pengumuman masjid kadang-kadang depan pintu saya kayak innalillahi. Supaya ingat supaya ya. bangun, supaya bangun. Kalau ngomongin lagi Mas soal Komisi 1, ada yang nanya. Di Komisi 1 siapa sih yang paling galak? Yang paling galak tuh namanya Pak Anton Surato. Kenapa Mohon maaf, galaknya? Bang Anton. Kenapa galaknya? Ini orang galak tapi semangatnya luar biasa. Ini Iya. ketua DPD Jawa Barat Partai Demokrat itu kebetulan kapoksi saya kadang-kadang kalau ngasih perintah atau ngasih arahan. Cara beliau komunikasi tuh kayak gitu, kayak boy. Semangat gitu Semangat. ya? Semangatnya orangnya luar tuh, biasa ya? Wah, harus begini. Jadi kita juga ikut semangat gitu loh, ikut ini ya beliau. Tapi banyak senior Demokrat, ada Pak Teguh Rifki, ada Pak Syarif Hasan, nggak pernah marah tapi wejangannya selalu kena. Setelah jadi legislator ada nggak sih Mas yang, atau jadi anggota DPR ada nggak sih yang kebiasaan yang tadinya Mas Rizky biasanya lakukan tapi nggak dilakukan lagi setelah jadi anggota DPR, ada nggak? Dulu saya baca berita sejam bisa 3 kali. Sekarang Oke. paling sehari sekali. Oh ya, kenapa? Justru bukannya kalau anggota DPR harus keeping up sama berita? Iya gitu? sih Mbak, tapi kadang-kadang beritanya datangnya itu dari surat-surat yang di DPR juga kan. Justru newsnya kan datangnya dari pembahasan yang di DPR itu. Tapi kadang-kadang kita juga butuh baca berita karena kita butuh opini-opini dari pakar, Betul, apa yang- pengamat dan lain dan lain sebagainya. sebagainya. Jadi itu sih, kadang-kadang malah saya habis kerja seharian nonton berita di rumah juga udah yang kayak aduh nggak mau gitu loh. Udah pusing. Udah pusing. Udah berat nih kayaknya. Apalagi kalau berita tentang Komisi 1, aduh ini lagi kayak kemarin yang rame itu. Mas Rizky, tapi kalau nggak ke Partai Demokrat nih ya, Mas Rizky mau kemana? Kira-kira ada partai lain nggak yang sebenarnya udah kayaknya saya cocok deh di partai ini gitu? Kalau saya cocok kayaknya saya kenapa masuk ke Demokrat karena selain saya ngelihat figur Pak SBY, terus pemerintah udah pernah di pemerintahan 10 tahun sukses memimpin dan faktor-faktor lainnya, saya suka warna biru juga. Enggak, Bajunya biru. Apa namanya? Tapi cocok aja kayaknya. Dari gaya saya ngomong, dari gaya saya mikir itu kayaknya cocok sama pemikiran atau apa yang dicetusin sama Mas Ahaye terutama nih sekarang ini kayaknya kalau disuruh gabung partai lain kayak enggak deh, karena ini kita Mas Ahaye pengen bangun gerakan, ngajak anak-anak muda, ngasih kepercayaan ke saya untuk melakukan beberapa hal di Komisi 1, di Badan Anggaran, tolong suarakan ini, terus koordinasi juga kental sekali. I feel at home gitu loh. Saya udah ngerasa saya di rumah dengan ada sentuhan kayak begitu. Jadi ya Partai Demokrat kayaknya Mbak through and through. Mas terakhir, kalau nggak jadi legislator atau anggota DPR, Mas Rizky kira-kira akan berprofesi menjadi apa? Apakah pengusaha saja atau juga ada profesi-profesi lainnya yang menjadi gitaris kan, jadi seniman saingannya Ariel gitu kan, tiba-tiba manggung di Synchronize Fest gitu misalnya. Iya. Ada nggak Mas? Ada profesi lain nggak di pikiran? Pembalap MotoGP terus mau jadi pemain bola. Habis jadi pemain bola kita Iya, pengen soalnya aku lihat di Instagram sering main futsal, Iya. sepak bola gitu-gitu ya Mas ya. bola, terus kalau enggak ya saya pengen masuk ke music college dulu, nekunin musik, tapi nggak tahu, orang tua waktu itu nggak setuju, nggak ngerti kenapa, padahal kayaknya lebih berguna dari ekonomi, tapi nggak tahu lah. Ya Mbak, cita-cita kayak berubah-ubah terus Mbak. Oke, siap. Ini kayaknya kita udah mau nyampe nih Mas. Di Oke. tempat Jorong saya juga udah mulai lapar nih ya Mas ya. Iya. Kita perluas bagaimana kesempatan yang saya punya ini bisa dimiliki sama
anak-anak Pandeglang yang tinggalnya di kampung-kampung. Di Pandeglang dan di Lebak atau di Banten secara keseluruhan permasalahan masih banyak, Mbak. Nah, Mas Rizky mana nih? Tadi sini udah agak kerucuk-kerucuk nih. Jojorong, udah pernah iya, coba? cemilan. Jojorong? Belum pernah. Oh, khas Itu tadi Pandeglang. khas Pandeglang ya. Wajib Berarti coba. dari kecil udah sering nyobain. Oh, Itu udah apa sih Mas, kayak dong. kue Jadi itu kue basah ya? Iya basah karena dalamnya ada gula merahnya. Ah, Jadi sebenarnya mirip-mirip sama sebagian kue tradisional lain, tapi ya ini khas khas Pandeglangnya Pandeglang. seperti ini. Di mana? Di warung sini nih, Sini Mas? aja, ini. Warung sini. Ini Oke. emang terkenal dia jojorongnya. Iya, pernah. Bener-bener. Assalamualaikum, Ibu. Ibu, punten. Mau jojorong dong Bu, cobain Bu, lapar Bu, pakai kopi hitam kali ya Mas ya, enak kali ya pakai kopi hitam ya. Ini sembari Ibunya nyiapin, kita duduk dulu kali ya Mas Boleh. Rizky ya. Mak, Sabar. ayo mana jojorong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh ini yang namanya jojorong. Ini jojorong. Iya. Khas Pandeglang. Khas Pandeglang. Ini Diputar. dalamnya tuh apa sih? Dalamnya ini gula merah. Wah, gula merah. Iya. Awas moncrot bahasanya tuh Oh, kalau iya makan bener. ini. Ada gula merahnya. Jadi enak sebenarnya jojorong itu. Apalagi kalau yang buat tangannya tangan mak-mak. Jadi, Enak ya. disiram gula merah tapi gula merahnya di Ini pas dipendam banget di ya makan dalam. pakai kopi hitam. Iya. Mas, tapi Kenapa? sambil makan jojorong nih ya, pengen ngomongin juga soal di Pandeglang itu apa sih yang paling dibutuhin sebenarnya? Pertama pembangunan infrastruktur jalan. Hmm. Itu yang kalau Mbak keliling-keliling ke daerah-daerah atau ke kecamatan-kecamatan ya itu yang diminta sama masyarakatnya. Bahwa akses jalan dari rumahnya ke puskesmas, dari rumahnya ke sekolah dan lain sebagainya itu masih perlu pembangunan yang intensif gitu loh. Jadi pertama pembangunan infrastruktur jalan. Kedua jaringan telekomunikasi. Kemarin WFH, school from home, apa semuanya. Itu juga di Pandeglang agak ribet karena habisin dulu nih. Karena ini apa? Dia nggak tercover dengan jaringan telekomunikasi yang bagus. Jadi dia punya HP, punya pulsa belum tentu punya jaringan ke 4G. Sedangkan kalau kita jalan 2 jam dari sini ke BSD, itu udah cover 5G. Iya, benar. Jadi ada disparitas antara Banten Selatan, yaitu mainly Pandeglang sama Lebak, dan Banten Utara di Tangerang Raya, asli Tangerang kan. Ya, jadi ini yang kita perjuangkan. Pertama di pembangunan infrastruktur. Mungkin di Komisi 1 saya nggak punya pengaruh di situ, tapi saya juga duduk alhamdulillah di Badan Anggaran. Jadi kita perjuangkan yang namanya dana alokasi khusus atau dana transfer dari pusat ke daerah, membantu anggaran daerah yang kecil untuk membangun infrastruktur jalan di kampung-kampung. Jadi itu yang kita sedang perjuangkan, sama titik-titik internet gratis. Oke. Ini yang kita berikan. Jadi memang kita nggak bisa kalau di DPR itu cangkupannya ke seluruh sektor, tapi kita bisa menjelaskan ke masyarakat karena masyarakat kita juga udah cerdas bahwa di komisi kita tugasnya adalah A, tapi saya juga duduk di Badan Anggaran, which is agak beda tugas-tugasnya yang kita perjuangkan, kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan lain sebagainya, dan infrastruktur jalan. Jadi rumit tapi bisa dibikin simple. Tapi di Pandeglang ini cukup banyak pemilih muda Mas. Waktu pas Mas Rizky di 2019 itu banyak Mas yang usianya mungkin seumuran Mas Rizky atau mungkin di bawah hanya beda 3-4 tahun aja begitu. Banyak Mbak tuh, masih pada muda-muda di sini. Dan saya juga getol juga sebenarnya ketemu sama anak-anak muda. Pandeglang. Dan Karena juga Lebak ya yang iya. jadi dapil. Malah saya boleh jujur, tadinya saya mungkin ngiranya aduh aktivis ini tiap hari berdemo apa segala macam semuanya. Tapi setelah ketemu itu merubah pikiran banget. Ternyata ini orang-orang, ini anak-anak pinter-pinter nih. Terus mereka berambisi semua. Terus mereka menyuarakan aspirasi dari masyarakat atau yang mereka pandang penting buat dibangun sama pemerintah baik di daerah atau pusat. Kemarin pas naik BBM juga rame di Kabupaten Pandeglang, terutama dari OKPPP, organisasi kepemudaan, dari organisasi kemahasiswaan, semuanya turun untuk menolak kenaikan harga BBM kemarin. Kalau Mas Rizky sendiri kan sebenarnya ibaratnya punya privilege Mas untuk bisa mengenyam pendidikan di luar negeri mungkin yang ibaratnya bisa lebih maju. Kemudian
Tapi apa sih Mas yang pengen Mas Rizky, misi pribadi Mas Rizky sendiri kepada teman-teman yang muda mungkin yang mungkin belum punya kesempatan yang sama, mungkin teman-teman di Kabupaten Pandeglang, di Kabupaten Lebak yang ingin Mas Rizky tularkan, apa Mas? Iya, sebenarnya prinsipnya yang tadi Mbak udah jelasin. Saya terlahir kan lumayan beruntung Mbak dari bapak ibu saya. Kemudian juga karir saya sampai sekarang, semangat yang saya punya, kesempatan yang saya punya nggak terlepas dari apa yang udah menjadi takdir kehidupan saya. Nah, kita sekarang pengen nge-translate atau kita perluas bagaimana kesempatan yang saya punya ini bisa dimiliki sama anak-anak Pandeglang yang tinggalnya di kampung-kampung. Di Pandeglang dan di Lebak atau di Banten secara keseluruhan permasalahan masih banyak Mbak. Stunting misalnya. Gimana yang harusnya ini anak bisa menjadi anak yang sukses, jadi anggota DPR, jadi bupati, tapi seakan-akan digagalkan karena kita gagal sebagai satu pemerintahan ataupun satu masyarakat untuk menangkis atau memberantas stunting tersebut. Jadi banyak yang bisa kita lakukan buat intinya adalah memberikan kesempatan buat anak-anak muda ini bisa punya cerita lebih baik daripada orang tuanya. Dan sekarang di era media sosial, teknologi yang luar biasa, cita-cita anak-anak di kampung udah beda Mbak. Kalau dulu mungkin sekolah sampai SD, habis itu disuruh ke sawah sama bapaknya, alhamdulillah kalau bisa kerja di pabrik. Kalau sekarang bapaknya petani, anaknya udah punya influencer TikTok. Atau kayak anaknya tiap hari nontonnya BTS lah, apa segala macem, Korea, drama Korea. Jadi gairahnya udah lebih tinggi, semangat buat sukses dan lebih terbuka pikirannya udah lebih tinggi. Tinggal si pemerintahnya itu sendiri, baik di level kabupaten kota, provinsi atau pusat, harus bisa mewadahi gairah tersebut. Kalau di DPR Mas, ini sebenarnya menarik untuk membahas sebenarnya bagaimana interaksi politikus mudanya, apakah memang juga terlibat sama hal-hal yang juga terjadi di partainya masing-masing. Ada yang lagi berseteru gitu di daring, itu politikus mudanya juga ikutan nggak? Kalau guyup-guyup aja enggak, karena kita punya kepentingan masing-masing. Dan Mbak mau ke komisi manapun atau mau dilihat dari segi apapun pasti ada benturan antar fraksi. Tapi si anak-anak mudanya ini sendiri biasanya semangatnya itu lebih ayo kita selesaiin sesuatu nih gitu loh. Mumpung kita lagi dikasih kesempatan untuk jadi wakil masyarakat, membela aspirasi mereka di pusat, ayo. Mungkin kita beda partai, beda fraksi, tapi ayo kita itu selesaikan. Itu prinsip saya. Tapi tentu kalau intrik-intrik, kalau misalnya ada permasalahan antar fraksi atau antar partai, kayaknya ini bakal lebih jelas kelihatan nanti kalau udah mau masuk pemilu 2024. Ini kita belum masuk saja udah seperti itu, udah hangat. Kalau kata Pak Jokowi kemarin paling banter hangat, jangan panas. Jangan panas. Bicara soal Mas AHY, saya juga menarik untuk mengulas sebenarnya ataupun menanyakan kepada Mas Rizky sebagai politikus muda, bagaimana sebenarnya kepemimpinan Mas AHY di Partai Demokrat. Apakah sebegitu signifikannya? Karena kan kerap juga disebutkan bahwa Mas AHY ini masih belum cakap misalnya, atau masih belum se-firm itu untuk bisa memimpin Partai Demokrat begitu. Tapi kalau Mas Rizky sendiri berpendapatnya seperti apa? Ya ada alasan kenapa itu jadi opini sebagian orang, karena ada segelintir oknum-oknum tertentu yang pengen mencitrakan Mas AHY seperti itu gitu. Tapi kalau Mbak pernah ketemu orangnya, Mbak pernah ngobrol langsung sama orangnya, kayaknya semua bukan tuduhan tapi yang digambarkan itu terbantahkan. Karena beliau itu orangnya inklusif sekali. Dalam mengambil kebijakan, keputusan benar-benar harus proper semuanya. Terus sangat cair kalau misalnya komunikasi dengan beliau. Saya kalau ketemu kadang-kadang suka lagi naik tangga di DPP, suka ketemu sama beliau. Terus beliau juga pernah ngasih saya instruksi hal-hal yang cukup unik buat saya. Jadi saya ngelihatnya kayak, ini semangat belajarnya tinggi banget. Udah gitu energinya luar biasa. Disiplinnya luar biasa. Jadi kita melihat, kita bangga punya pemimpin seperti ini. Dan kita nggak sabar buat ngelihat sosok Mas AHY ini bisa benar-benar berkiprah di pemerintahan di negara kita. Terakhir Mas, selama 3 tahun duduk, kurang lebih ya Mas, 3 tahun di Senayan, apa yang belum Anda kerjakan untuk dapil Anda dan akan Anda kerjakan dalam kurun waktu setahun ke depan sebelum nanti akhirnya purna tugas jadi anggota DPR? Mau banyak Mbak.
yang belum dikerjakan, karena kan pasti Mbak juga paham anak muda waktu mau masuk pemilu pasti bicaranya terkait dengan banyak hal, tapi karena di komisi pun terbatas ruang lingkupnya, terus di DPR itu kan nggak kayak kepala daerah atau di eksekutif. Kalau di eksekutif kita langsung bisa mengimplementasikan kebijakan kita atas persetujuan DPR. Kalau di DPR kita harus lobby kiri, lobby kanan, giring kiri. Ini proses yang agak lebih susah dari yang saya kira. Jadi banyak, apakah terkait dengan infrastruktur belum cukup, Ariski katanya 65 miliar yang kita bawa dari pusat ke daerah dalam 3 tahun terakhir belum cukup. Yes, kita dengar, kita serap, kita perjuangkan lagi. Makanya kita suarakan pemerintah pusat harus bisa mendengarkan masyarakat yang di desa-desa, yang di kampung-kampung. Jangan seakan-akan demi kepentingan yang lebih strategis, demi kepentingan nasional yang lebih dianggap penting, masyarakat, hajat hidup masyarakat di kampung-kampung, di desa-desa ditelantarkan atau dikorbankan. Itu yang jadi prinsip saya. Yang harus saya bisa lakukan lebih banyak, pasti ada kekurangan. Nggak mungkin kayaknya kita sampai skor 100, tapi kita bisa minimal mendekati. Minimal mendekati. Infrastruktur yang akan dibawa. Siap Mas Rizky. Kita lanjut lagi makan jojorong ya. Terima kasih. Menyadari hak istimewa yang dipunya dan berusaha untuk memperluas hak-hak istimewa itu agar bisa dicecap oleh anak-anak muda lainnya di Kabupaten Pandeglang dan juga Lebak. Inilah percikan awal Rizky Natakusuma berusaha untuk menjadi lebih signifikan di DPR meski masih berusia muda. Sampai jumpa di episode The Politician selanjutnya. The Politician, dialog untuk menagih aksi dan menggali esensi, bukan sekadar sensasi.